Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal persiapan untuk UAS-PN. Oke, langsung saja ya. Mudah-mudahan di video ini bisa mudah dipahami. Ya, jangan lupa berdoa supaya Allah memudahkan dalam memahami setiap soal berikut ini. Oke, langsung saja. Soal yang pertama. Pecahan 3/8, 2/5, 1/2, 5/8. Jika diurutkan dari yang terkecil ke yang besar, nah adalah. Nah, berarti kita akan mencari mana yang terkecil, mana yang terbesar. Bukan cari itu aja, tapi kita urutkan nanti. Jadi berurutan nanti angka-angka yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini ada dua cara ya. Pertama kita boleh bagi langsung 3/8, 2 dibagi 5, 1 dibagi 2, atau 5 dibagi 8. Nanti dapat hasilnya 0, berapa nanti bisa diurutkan. Atau cara yang kedua, kita samakan penyebut. Nah, di sini kita lihat ada 8, 5, 2. Jadi ada 8. Berarti kalau kita cari KPK-nya itu sama dengan 40 ya. 40. Berarti untuk 3/8 ya, 3/8 itu kalau kita buat itu sama dengan kalau untuk jadi 48 itu harus dikali 5. Kalau bawahnya kita kali 5, atas juga dikali 5. Berarti 15/40 ya kan. Nah, yang kedua 2/5, 2/5. Nah, 5 ini supaya jadi 40 otomatis dikali 8. Kalau bawahnya kali 8, atas juga dikali 8, berarti 16/40. Nah, terus selanjutnya 1/2. 1/2 sama dengan, ya kan. Nah, berarti 2 ini supaya jadi 40 dikali dengan 20. Nah, kalau bawah dikali 20, atas juga dikali 20. Berarti 20/40. Nah, yang terakhir berarti 5/8. 5/8. 8 supaya jadi 40 kali 5. Jadi sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25/40. Nah, di sini sudah kelihatan mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Ya, otomatis ini kan kita lihat angkanya 15, 16, 20, 25. Berarti kita sudah nampak di situ. Berarti ini urutan yang pertama karena yang terkecil, ya. Yang terbesar ini urutan yang kedua, urutan ketiga, ya. Ini urutan keempat. Nah, itulah pembahasan nomor 1. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Nah, di sini ada A sama dengan 4, B sama dengan -8, C sama dengan -3. Maka nilai dari A dikurang 2B ditambah C. Nah, berapa A dikurang 2B ditambah C? Berarti tinggal kita masukkan saja. Berarti A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke, langsung saja. Berarti A sama dengan 4 ya. Berarti 4, ya kan, dikurang 2 dikali berapa? Dikali B. B-nya -8, berarti -8. Ditambah C. C-nya -3, berarti -3. Jangan sampai terbalik. Kita masukkan dulu angkanya. Ya. Berarti 4 2 dikali -8 itu -16, berarti dikurang -16 ya. Terus minus plus ketemu minus itu minus ya. Berarti -3. Berarti sama dengan, nah, plus ketemu plus, minus ketemu minus itu jadi plus. Berarti 2 ditambah 16 4 ditambah 16, maaf ya. 4 tambah 16 dikurang 3. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya 17. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal masukkan saja. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, perbandingan. Perbandingan keling Paras dan Bima dalam 4:9. Selisih keling mereka berdua, keling mereka adalah 25. Nah, di sini ya, di sini selisih ya, ingat kata selisih, berarti yang besarnya dikurangkan yang kecil. Tapi kita belum tahu ini berapa sebenarnya keling Paras ini berapa, keling Bima ini berapa. Berarti kalau kita buat selisih itu kan yang besar dikurangkan yang kecil. Berarti anggap di sini 9x dikurang dengan 4x sehingga hasilnya 5x. Nah, 5x inilah selisihnya. Berarti karena selisih di sini 25, berarti 5x sama dengan 25. Kita sama-sama bagi dengan 5 sehingga x sama dengan 5 ya. Nah,
Jumlahkan dengan mereka berdua. Nah, kalau jumlah berarti kita jumlahkan. Berarti 9x ya kan ditambah 4x sama dengan berapa? Otomatis sama dengan 13x. Nah, sedangkan x sudah kita ketahui, x-nya itu sama dengan 5. Berarti 13 dikali 5. Berapa 13 kali 5? Sama dengan 65. Jadi banyak kelahiran mereka berdua adalah 65 buah. Oke, lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, ini soal nomor 4. Nah, ingat kalau soal seperti ini pangkat minus ya, pangkat minus. Jadi pangkat minus itu bukan nanti dipangkatkan dikalikan dengan negatif, bukan. Tapi pangkat minus itu dia menjadi pecahan 1 per. Jadi kalau misalkan ada 5 pangkat minus 2 itu hasilnya 1 per 5 pangkat 2. Ingat minus yang tidak ada lagi. Jadi menjadi 1 per 5. Jadi kalau soal seperti ini 5 pangkat minus 2 dikurang 4 pangkat minus 1, maka hasilnya 1 per 25 dikurang 1 per 4. Kenapa per 4? Karena 4 pangkat 1 ya, 4 pangkat 1 tetap 4 ya. Sama dengan ya kita samakan penyebut, berarti sama-sama bagi per 100. 5 kali 4 dapat 100 ya. Nah, 4 kali 1, kenapa? 25 supaya jadi 100 kali 4. Kalau 25 kali 4, 1 juga dikali 4. Berarti 4 dikurang 4 kali berapa supaya 25? 4 kali berapa supaya jadi 100? Otomatis kali 25. Berarti kalau bawah dikali 25, atas juga dikali 25. Berarti 25. Sehingga 4 dikurang 25 sama dengan minus 21 per 100. Itu ya hasilnya. Oke, itu ya untuk selanjutnya soal nomor 5. Nah, soal nomor 5. Hasil dari. Nah, ingat di sini ada bentuk akar ya. Nah, kalau ini sudah nggak bisa kita sederhanakan lagi. Tapi ini masih bisa kita sederhanakan. Ada 19, ada 18. Sehingga 18 itu kita bagi dengan angka yang bisa diakarkan. Angka yang bisa diakarkan itu contohnya misalkan 4 ya, 9, ya, 16, 25 dan seterusnya ya. Ini angka-angka yang bisa diakarkan. Nah, kalau 9 ini otomatis kita bisa dibagi dengan 9, ya kan? Sehingga 2. Nah, 18 itu sama dengan 9 dikali dengan 2 ditambah 3 akar 2, ya kan? Otomatis sama dengan 2 dikali dengan 3, karena 3 itu dapat dari akar dari 9. Akar 2 ditambah 3 akar 2. Sehingga sama dengan 6 akar 2 ditambah 3 akar 2. Ya. Sama dengan berapa? Ya, kalau sudah semua sama akar 2, kita tinggal jumlahkan saja yang di luarnya. Berarti 6 tambah 3, 9 akar 2 gitu. Ya. Itu untuk pembahasan soal nomor 5. Oke, untuk selanjutnya. Nah, sekarang soal nomor 6. Pola di bawah ini dibuat dari potongan lidi. Banyak potongan lidi yang digunakan pada pola ke-10. Jadi kalau boleh cara manual ditambah terus ya, ini pola ke-1, ini pola kedua, ya, ini pola ketiga, ini pola keempat dan seterusnya. Boleh ya. Tapi kalau untuk menggunakan rumusnya adalah U1 sama dengan A ditambah N dikurang 1 ya. Kalau 1 N dikurang 1 ya. Dikali B. Nah, kita lihat di sini potongan pertama, nah itu A. Lalu potongan pertama ini berapa? Ini ada 4 ya. 4. Potongan kedua ini ada berapa nih? Ada 7. Ini ada berapa? 10 ya kan? Ini ada 13 ya kan, potongan lidinya. Nah, dari situ sudah kelihatan ada 4, 7, 10 ya kan? 13. Nah, kita lihat selisihnya. Nah, selisihnya inilah namanya beda. Berarti ini 3, sini 3, ini juga 3. Dapat berarti B-nya nanti sama dengan 3. Sedangkan A itu adalah suku pertama, adalah 4. Nah, ini UN ya. Rumus UN. Sehingga apa? Karena ditanya pola ke-10 berarti cari U10. U10 sama dengan A-nya itu berarti 4 ditambah N kurang 1 berarti 10 dikurang 1 dikali B. B nya adalah 3.
sama dengan 4 ditambah 9 dikali 3. Ingat urutan perkalian ya. Berarti sama dengan 4 ditambah 9 kali 3 27. Berarti hasilnya sama dengan 31. Ya, itu ya untuk mencarinya. Nanti tergantung polanya keberapa atau butongan lidinya keberapa, lihat dari selisihnya. Sudah ketemu semua, A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, baru masukkan ke rumusnya. Itu untuk pembahasan soal nomor 5. Selanjutnya nomor 7. Oke, nomor 7. Tris membeli sepeda dengan harga Rp1.140.000 dan biaya perjalanan Rp60.000. Kemudian sepeda tersebut dijual dengan memperoleh keuntungan Rp12.000 harga penjualan sepeda tersebut. Nah, ini harga awal sepeda ya. Jadi ada harga awal sepeda. Ini harga awal, tapi dia ada biaya perjalanan 60.000. Otomatis modal yang dikeluarkan dari Tris kita jumlahkan 1.140.000 ditambah 60.000. Otomatis modal yang dikeluarkan adalah 1.200.000 ya kan. Nah, 1.200.000. Ini modalnya. Nah, sekarang dia mendapat keuntungan 12%. Berarti kita ambil 12% dari sini. Dari modal berapa? Berarti kita tinggal kalikan saja, dikali 12 per 100. Ya, sama dengan berapa? Kita coret sini 2, coret sini nolnya 2. Sehingga 12 kali 12 itu 144 ya. 144. Nolnya ada berapa? Ada 3, tersisa 1, 2, 3. Ya, berarti keuntungan 12% adalah 144.000. Harga jualnya berapa ya? Kita tinggal jumlahkan saja 1.200.000 ya kan? Tambah 144.000. Kita jumlahkan 0, 0, 0. Ya kan? 0 tambah 4, 4. 0 tambah 4, 4. 2 tambah 1, 3. Ini 1. Berarti harga jualnya adalah 1.344.000. Gitu ya, untuk mencari harga jualnya. Oke, untuk soal selanjutnya, soal nomor 8. Pekerjaan membangun sebuah warung dapat diselesaikan oleh Pak Daud 60 hari. 60 hari dia dapat menyelesaikannya. Sementara Pak Sahlan dapat menyelesaikan dalam 40 hari. Jika mereka bekerja sama, waktu yang diperlukan untuk membangun warung tersebut adalah berapa? Nah, mungkin ada beberapa cara, tapi di sini saya menggunakan cara kita jumlahkan, tapi dalam bentuk seper. Ya kan, satu hari Pak Daud kan seorang. Jadi satu orang tuh per 60 ini dikerjakan oleh Pak Daud ya. Ya, sedangkan yang dikerjakan Pak Sahlan itu 40, berarti ditambah digabung 1 per 40. Sehingga kalau kita jumlahkan, kita samakan penyebut menjadi 120 ya. Ya, 120. 60 supaya jadi 120 otomatis dikali dengan 2. Berarti sini 2, ya kan? Terus 40 supaya jadi 120 kali 3, berarti tambah 3. Sehingga hasilnya 5 per 120. Nah, berarti ini artinya kita kecilkan. Ya, berarti kita sama-sama dibagi 5. Berarti hasilnya 1 per 24. Jadi kalau digabungkan hasilnya 24. Berarti kalau mereka berdua kerjasama, maka waktu yang dibutuhkan adalah 24 hari. Gitu. Jadi ambil yang bawahnya. Sekarang nomor 9. Nah, di sebuah toko harga satu buku 17.000. Nah, ini buku ya. Jadi buku 17.000 satu buku. Dan harga satu penggaris 15.000. Pak Nur membeli X buku, berarti banyak buku, berarti 17.000 ya kan? 17.000 X kan, X buku berarti X ya kan? Dan satu penggaris 9.000 ya. Pak Nurul memberi X buku dan dia penggaris di toko tersebut. Total harganya, nah ingat di sini total harga dari buku 11.000 lebih banyak. Nah, artinya kalau ini ya, kalau 17.000 ini kita kurangkan dengan 11.000 karena dia lebih banyak, berarti kalau kita kurangkan dengan 11.000 ya kan otomatis akan sama dengan 9.000 Y ya kan? Kan lebih banyak 11. Berarti kalau kita kurang 11 otomatis akan sama dengan harga banyak penggaris. Berarti kalau kita kecilkan, kita sama-sama bagi 1000 ya kan,
1000, maka hasilnya 17x dikurang 11 sama dengan 9y. Nah, inilah persamaan relasi x dan y-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk soal nomor 10 ya. Nomor 10. Rumus fungsi f adalah fx sama dengan 2x dikurang 9. Jika fa, nah ini ada fa. Berarti x-nya nanti kita ganti dengan a, ya. Sama dengan 7. Berarti fx-nya tadi sama dengan 7. Kalau diganti dengan fa, maka hasilnya 7. Berarti boleh kita buat fa sama dengan 7. Berarti 7 sama dengan x-nya kita ganti dengan a. 2 dikali a dikurang 9. Ya, atau boleh kita buat 2 ya kan, a dikurang 9 sama dengan 7 ya. Nah, untuk supaya 9-nya habis, otomatis kita ditambah dengan 9 ya kan. 2a dikurang 9 tambah 9 sama dengan 7 ditambah 9 ya kan. Nah, sehingga apa tersisa jadi 2a sama dengan 7 tambah 9 berapa? 16. Dapat di sini a sama dengan kita sama bagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Supaya jadi a sendirian. Ya, terus supaya jadi a ya. Sama dengan 16 dibagi 2 dapatlah 8. Selesai batas sini belum? Kenapa? Karena yang ditanya itu nilai dari 3a. Sedangkan a-nya sama dengan 8, berarti 3a ya kan sama dengan 3 dikali 8. Berapa 3 kali 8? 3 kali 8 sama dengan 24. Berarti nilai 3a sama dengan 24. Oke, untuk bagian pertama ini cukup sampai di sini ya. Kalau ada pembahasan yang kurang tepat atau kurang pas ya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.